semangat. Dang ma. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Semangat. Oke, terima kasih. Kita tidak usah berlama-lama. Masih belum semuanya bisa. Untuk itu kita main singkat saja. Waktu kita cukup terbatas. Lanjut saja dengan Ibu Lesti Sihaan. Lesti Kejora. Ya, Lesti Kejora dan Rizky Bilar ya, untuk membawakan materi tentang skenario dan storyboard. Oke, selamat pagi semuanya. Pagi. Tetap semangat ya. Semangat. Oke. Sekarang kita membahas tentang pembuatan naskah skenario. Ini yang paling penting dan ini inti daripada pembelajaran kita. Karena kita tadi sudah belajar tentang tema, kita juga sudah belajar tentang konten dan jenis-jenis video yang akan kita buat. Jadi kalau kita sudah memikirkan tema, kita memikirkan jenis kontennya atau jenis videonya, berarti selanjutnya kita memikirkan skenario. Jadi yang dimaksud dengan skenario ini adalah cetak biru biasanya ya, disebut cetak birunya karena kenapa? Ini memuat daripada urutan-urutan cerita yang akan kita tampilkan di dalam sebuah video. Jadi kalau sebelumnya tema atau konten itu hanya memuat gambar, kalau dinamakan dengan skenario, ini menjelaskan daripada yang pertama sekali menjelaskan objek yang akan kita videokan. Kemudian menjelaskan daripada karakter. Kemudian menjelaskan lokasi yang akan kita buat videonya. Kemudian skenario ini memuat daripada dialog. Kemudian di skenario juga memuat daripada ekspresi-ekspresi yang akan kita tampilkan. Itu. Jadi untuk tujuan pembelajaran yang pertama, kita harus mengerti cara pembuatan skenario. Itu yang penting. Oke? Kemudian yang kedua, alur kerjanya. Seperti yang saya buat, bahwasanya skenario ini terdiri dari beberapa segmen yang saya sebutkan tadi. Jadi harus kita urutkan. Kita harus tahu alurnya, alur cerita. Di mana yang pertama kita buat gambarnya, atau di mana karakter ini kita buat videonya dan jamnya ya. Apakah video yang akan kita tampilkan dibuat pagi hari, seperti apa pagi hari? Pakaiannya seperti apa? Kemudian muka kita di pagi hari seperti apa? Apakah ceria? Seperti itu. Kemudian yang ketiga, diharapkan kita harus bisa menyusun skenario. Oke? Jadi yang pertama ini hal-hal yang diperhatikan dalam menyusun skenario. Ini sangat penting teman-teman. Pertama itu penentuan tema. Tadi di PB1 ya, kita sudah menentukan tema seperti yang di sini. Temanya tentang tadi desa tanpa kelaparan. Itu temanya ya, tema SDGs-nya. Kemudian kita juga ini supaya tidak mengambang, tidak abstrak. Kira-kira apa jenis kegiatan yang mendukung supaya desa kita tidak ada kelaparan? Yang pertama sekali mungkin ini kegiatan ataupun kegiatan penyaluran bantuan langsung tunai desa. Ini nama kegiatannya yang akan kita videokan. Ini contoh. Kemudian yang kedua di sini kita harus memilih. Pilihlah sudut pandang dalam menyusun skenario. Artinya mungkin ya, kalau saya menyusun skenario berbeda dengan teman saya. Karena kenapa? Mungkin di pagi hari yang saya gambarkan di skenario pagi-pagi itu kalau bangun tidur seperti apa ya adegannya. Mungkin saya begini, kemudian rentangkan tangan, ya,
atau tiba-tiba bangun lagi. Itu berbeda dengan teman saya mungkin ya langsung mandi seperti itu ya. Jadi beda alur ataupun skenario yang saya buat dengan bagaimana teman saya. Itu sudut pandang. Artinya sudut pandang ini tergantung orang yang memikirkan bagaimana skenario itu kita urutkan. Kemudian yang ketiga, pilihlah video yang tepat. Pilihlah saya. Jadi video tadi di materi sebelumnya kita sudah belajar konten. Video itu ada 4. Yang pertama dia presentasi, kemudian dokumenter, kemudian wawancara, kemudian saya lupa. Jadi harus kita pilih apakah skenario yang saya pilih menggunakan video yang mana. Kalau mungkin tentang penyaluran BLT, kira-kira menurut kalian video apa yang saya gunakan? Bukan jenis videonya, apakah wawancara, apakah dokumenter? Ya, ini karena kita mengambil dari sudut pandang, mungkin saudara bilang dokumenter. Sementara di otak saya memikirkan bahwasannya untuk penyaluran BLT saya pilih itu wawancara. Itu bedanya. Jadi itu sudut pandang juga ya. Kemudian buatlah sinopsis. Kenapa sinopsis harus dibuat? Supaya berurutan. Kalau kita mikir ini tidak kita buat urutannya, pasti nanti sutradara akan bingung bagaimana cara membuat video. Oke, kita lanjut. Kemudian biasakan riset, sama seperti